Pada saat lagi saya di studio, saya harus pakai hat a musician, an artist, an entertainer mungkin di atas stage. Pada saat di ruang meeting sama kakak saya, baru kita mikirin gimana caranya untuk strategize the art. Itu yang saya dan kakak saya selalu berusaha untuk terapkan. Kita jadi trendsetters. Bagaimana caranya musician ini bisa stay authentic terhadap artnya kalau demand-nya nggak ada. Kita create inventory yang dimana bahkan artis yang punya mungkin lebih segmented artnya, tetap ada platform yang bisa melihat mereka. Waktu itulah pada saat lagi Spotify bahkan belum ada, ya iTunes juga belum terlalu terkenal. Kita cuman fokus on CD stores. Tapi waktu itu saya sama kakak saya udah ngeliat, men ini kayaknya CD store sudah bakal tutup deh. Karena saya ngeliat kalau ke mall, saya nggak lihat orang ke CD store lagi. Kita ke Agnes. Thank you Agnes sudah datang ke sini. Album And the Story Goes 2003, sekarang 2020. Saya aja lupa, ya 2003. 2003? Iya, 2003. Dan sekarang 2020, 17 tahun. Unstoppable. Kalau hari ini melihat perjalanan sampai ke 2013 saja, kira-kira apa poin lesson learned paling penting yang dirasakan Agnes sekarang? Mungkin bukan cuman sampai ke tahun 2013 ya, tapi sampai sekarang. Ya. Banyak orang yang tanya sama saya, Agnes kok bisa sih udah 28 tahun di... Oh 28 tahun berarti ya? Padahal saya masih 21 loh. Oh, surplus 7 tahun. 28 tahun berkarya tuh saya bingung kadang-kadang. Padahal saya masih 21. But anyways, apa sih fuelnya gitu kan? Selalu apa ditanya, bahan bakarnya? Kok bisa 28 tahun? Fuelnya itu satu, authenticity. Oke. Mungkin apa ya, kalau dari entertainers kita itu kan bukan hanya pelaku bisnis, artinya pelaku bisnis itu kan kita mindsetnya adalah revenue, profit ya kan. Cuman kalau untuk artist seperti kita, entertainers, fuelnya itu adalah art, our art. Jadi kita punya kepuasan itu bukan hanya dari money, bukan hanya dari income, walaupun of course it's a big part of it. Tapi itu bukan yang utama. Tapi gimana caranya kita bisa produce atau create art yang authentic, ya karena itu yang selalu saya make sure dan puji Tuhannya saya punya tim keluarga yang begitu support art saya yang authentic, ya kan. Dan itu apa ya, authenticity itu kan comes from within dan itu harus diprotect, ya kan. Saya ingat banget sempet gitu karena biar gimana manajemen saya juga saya yang punya sama kakak saya. Jadi saya bukan hanya cuman mesti mikirin musiknya tapi bisnisnya. Begitu saya gabung, saya kebingungan sendiri. Di studio saya mikirin, oh gimana ya caranya nulis lagu yang diterima sama masyarakat. Itu nggak bisa. It doesn't work like that. Dan pada akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa art and business they support each other, tapi nggak bisa dijadiin satu. Pada saat lagi saya di studio, saya harus pakai hat a musician, an artist, an entertainer mungkin di atas stage. Pada saat di ruang meeting sama kakak saya, baru kita mikirin gimana caranya untuk strategize the art. Tapi nggak bisa di dalam studio tuh kita mikir, pada akhirnya I call that corrupted art. Tapi pada saat yang sama orang sering bilang tentang market validation, Agnes. That our work is validated by market. How do you say that? Sometimes you gotta make your own market. If you your own market. If you can't join them, just make your own. Dan itu yang saya dan kakak saya selalu berusaha untuk terapkan. Kita jadi trendsetters. Nah itu lagi makanya kenapa saya bilang ya kayak yang tadi ya, maksudnya art itu comes from within. Sama kayak kalau kita di pesawat, kita mau kasih masker yang emergency, itu dibilanginnya suruh maskernya taruh ke kita dulu. Ini kan kita ngomong sama pesawat, jadi kita pakai analoginya pesawat lah ya. Pesawat itu kan kita masknya itu harus ditaruh ke kita dulu baru ke orang lain. Art is the same thing. Kita harus punya fuel, authentic art dulu dari kita, yang tidak corrupted, baru kemudian art itu akan jadi honest yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa didengar sama masyarakat. Nah problemsnya adalah
ini pada akhirnya masuk ke kenapa saya dan partners kita mencoba untuk meng-create platform inventory ini. Problemsnya adalah ya balik lagi ke demand and supply. Bagaimana caranya musician ini bisa stay authentic terhadap artnya kalau demand-nya nggak ada? Gimana caranya? Atau demand-nya itu monopolized oleh platform tertentu. Misalnya hanya TV aja. Kalau sekarang mungkin ada YouTube, ada TV, ada apa segala macam ya. Tapi kita berusaha lagi pengen create platform yang tidak monopolized. Makanya supaya kita bisa protect this authentic art, ya kan? Bukan corrupted art, this authentic art. Kita create inventory yang dimana bahkan artis yang punya mungkin lebih segmented artnya, tetap ada platform yang bisa melihat mereka, gitu. Nah tidak tersisihkan oleh kaidah-kaidah pasar gitu ya. Iya, walaupun of course dua-duanya penting, cuman nggak bisa disamakan. They support each other. Saya ingat banget waktu itu waktu itulah pada saat lagi Spotify bahkan belum ada ya, iTunes juga belum terlalu terkenal. Kita cuman fokus on CD stores. Tapi waktu itu saya sama kakak saya udah ngeliat, men ini kayaknya CD store sudah bakal tutup deh. Karena saya ngeliat kalau ke mall saya nggak lihat orang ke CD stores lagi. Dan biasanya orang yang mau ke mall juga, maksudnya ya nggak gue mau ke mall karena gue mau ke CD store. Udah nggak gitu lagi. Jadi kita coba cari cara. Kenapa? Iya, kita coba cari cara gimana caranya supaya my authentic art tetap bisa distributed properly, ya kan? Nah itu kita create waktu itu digital cards, terus udah gitu kita kolaborasi sama kayak misalnya restoran-restoran fast food yang menyajikan fast food, terus udah gitu kita jual CD-nya bukan di CD stores tapi di mini markets. Itu makanya saya bilang ya, art and business they support each other, tapi mereka nggak bisa dijadiin satu. Pada saat lagi saya di studio saya harus bisa ini. Nah makanya kenapa itu lagi yang mungkin alasan saya dan juga partners gimana caranya supaya kita bisa protect the business tapi at the same time we protect the artist. Jadi mereka nggak usah mikir aduh gue di studio gue mau nulis lagu apa ya yang sekarang jadi tren. Karena tren itu kan terus-terusan berubah gitu. Itu. By the time lagunya keluar, masyarakat seleranya udah ganti. Iya, jadi emang ya platform yang di inventory ini ya pada akhirnya kan jadi tidak monopolized ya jadinya gitu. Banyak sekali event organizers atau pelaku bisnis yang mau nyari events atau local artist itu bisa di situ gitu. Tapi nggak gampang kan? Apalagi mungkin bisa diambil pelajaran ketika Agnes sekarang udah masuk ke international music industry, bagaimana ceritanya tuh? Again ya, waktu itu saya pernah tahun 2000 kalau nggak salah 2011 pada saat lagi Lady Gaga waktu itu lagi naik banget ya kan. Mind this, Lady Gaga can only be Lady Gaga karena dia menciptakan marketnya sendiri. Saat itu dance music belum ada, semuanya pop atau rock. Jadi tadi balik lagi ke tadi ya, marketnya gimana ya just make your own market ya. Susah, nggak ada yang mudah tapi bisa. Pada saat waktu itu saya sempat kayak gini, aduh saya lagi di studio, apa kita bikin lagu dance aja ya? Karena trennya lagi dance. Kesitu, And this is so crazy. Saya ngarang lagu apa segala macam udah sama produser saya. Begitu di booth, it's almost like my body rejected it. Karena it's not me. Feel-nya itu nggak ada karena feelings-nya nggak authentic. It's almost like my body rejected it sampai pada saat lagi saya nyanyi lagu tinggi padahal saya tahu vocal range saya besar sekali. Itu sampai kayak ke-strained. Because my body rejected it. And makanya artists ya kayak talent singers, we move quite differently. Karena we really listen to our body, our energy gitu ya. Nah itu yang saya nggak pengen kejadian sama orang-orang lain atau talent saya. Mungkin ada orang yang, aduh Agnes gue tuh nggak suka pop, gue tuh sukanya R&B. Aduh gue nggak suka dangdut, gue sukanya klasik.
kita pengen protect itu supaya mereka nggak perlu harus ke studio berpura-pura hanya untuk satisfy the market, gitu. Poin penting banget tuh. Bon, Thalia, Cinta, dengerin ya. Make your own market, jangan khawatir. Important. Ada inventory. Dan itu yang dihargai ya, sama pada saat lagi saya di sana, begitu mereka lihat saya bisa nulis, saya bisa kasih tahu, oh no, like that's not me, I don't like this one, I know this, I want this one. Mereka justru sangat appreciate karena menurut mereka, okay, this is an artist yang tahu what she wants, bukan yang tinggal disetir atau tinggal didandanin kayak Barbie doll gitu. Ya, jangan jadi Barbie doll, jadilah artis. Oke, tepuk tangan untuk Agnes Mo, very strong statement dari Agnes, bikin market sendiri, authenticity, dan itu yang membuatnya tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang selama 28 tahun walaupun usianya masih 21 tahun. Jadi ada surplus 7 tahunnya. Oke, sekarang terima kasih Agnes.